Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Dia Fatma Soraida, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking saya, yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman satu program studi saya, serta adik-adik kelas 12 yang sekarang sedang berjuang dan menonton video ini. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, saya dapat berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar Anda semua? Semoga Tuhan selalu memberikan perlindungannya kepada Anda semua yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berbicara. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi daripada saya tidak disayang, maka saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu kepada Anda semua. Perkenalkan, nama saya Putri Balkis Kalisa, tapi kalau kepanjangan, Anda bisa memanggil saya dengan nama Akis. Saya lahir dan besar di kota Jakarta, namun sejak bulan Juli 2021 lalu, saya sudah resmi menjadi bagian dari warga Jatinangor. Iya, saya adalah mahasiswi baru angkatan 2021 di Universitas Padjadjaran, tepatnya di Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Hubungan Masyarakat, atau yang biasa dikenal dengan nama Public Relations. Tepat 1 tahun yang lalu, saya sedang berada di posisi adik-adik kelas 12 semua. Seorang siswi kelas 12 yang setiap harinya hanya memikirkan masa depannya. Di satu hari, saya bisa merasa yakin dan percaya diri dengan kemampuan serta pilihan saya, namun di lain waktu, saya juga bisa merasa sedih, merasa tidak percaya diri, ragu, dan juga cemas. Posisi sekarang adalah posisi yang saya sebut dengan kata ringkih, karena posisi adik-adik kelas 12 semua adalah posisi di mana semua emosi rasanya tercampur menjadi satu. Apalagi jika adik-adik melihat keketatan dari jurusan atau kampus yang adik-adik impikan. Menurut data yang saya dapatkan dari pidato Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, di fakultas saya sendiri, dari 17.568 pendaftar, hanya 708 yang diterima. Itu berarti keketatannya mencapai 1:25, atau dari 25 pendaftar, hanya 1 orang yang diterima. Sedangkan di program studi saya, yaitu Ilmu Hubungan Masyarakat, dari 1.703 pendaftar, hanya 89 orang yang diterima, atau ketetatannya mencapai 1:16, yang berarti dari 16 pendaftar, hanya 1 orang yang diterima. Saya yakin, dari ucapan saya sebelumnya, pasti sudah banyak dari adik-adik yang merasa semakin takut dan tidak percaya diri. Apalagi jika ditambah dengan omongan-omongan negatif dari lingkungan sekitar kalian. Omongan-omongan tersebut kadangkala bisa membuat kita merasa down, merasa takut, tidak percaya diri, dan juga semakin cemas. Tapi tenang saja, bukan cuma adik-adik yang mungkin pernah merasakan omongan-omongan negatif itu. 1 tahun yang lalu, saya juga pernah mendapat beberapa omongan negatif dari lingkungan sekitar yang berhasil membuat saya merasa down juga. Tapi kalau sekarang dipikir-pikir lagi, omongan-omongan negatif itu sebenarnya ada benarnya juga sih. Karena 1 tahun yang lalu, saya hanyalah siswi kelas 12 yang masih merasa betah berada di ranking urutan-urutan bawah. Bahkan saya yakin, sepertinya guru-guru saya juga banyak yang ragu dengan kemampuan saya. Hingga akhirnya, di satu titik saya melihat teman-teman saya, dan saya menyadari bahwa saya sudah tertinggal sangat jauh dengan mereka. Kebetulan, saat itu saya bersekolah di salah satu SMA unggulan di wilayah Jakarta Timur. Hingga akhirnya saya punya privilege, yaitu memiliki lingkungan pertemanan yang menginspirasi. Dari mereka akhirnya saya menyadari bahwa semua orang bisa menjadi pemimpi, tapi tidak semua orang memiliki tekad untuk mengabulkan mimpi-mimpinya. Hingga akhirnya, dari sanalah perjalanan saya dimulai. Hal pertama yang saya lakukan dan yang sangat saya sarankan kepada kalian adalah mulailah untuk berani bermimpi. Bermimpilah setinggi mungkin dan kejarlah bintang yang paling bersinar. Karena jika kalian tidak berhasil meraih bintang yang paling bersinar, kalian masih bisa meraih bintang-bintang lainnya. Jangan pernah takut untuk mulai bermimpi, karena tidak ada mimpi yang salah. Yang kedua,
Carilah alasan-alasan di balik perjuangan kalian. Selama perjalanan nanti, kalian akan menemukan titik-titik terendah kalian, di mana saat itu yang kalian rasakan hanya rasa lelah. Di sana akan muncul banyak pertanyaan seperti, untuk apa sih aku berjuang? Sampai kapan sih aku harus berjuang? Kok rasanya aku doang yang diem ya? Semua orang berprogres kecuali aku. Kenapa bisa kayak gitu? Di saat itu, kalian juga akan mulai meragukan diri sendiri. Nah, alasan-alasan awal nanti itu yang akan menjadi penguat-penguat dan motivasi terbesar kalian untuk terus melakukan perjalanan kalian. Yang ketiga, mulailah fokus pada diri sendiri dan jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti berjuang dan berjalan, dan maksimalkanlah kesempatan-kesempatan yang ada. Di zaman sekarang, sumber belajar itu ada banyak sekali. Kalian bisa mulai mendaftar bimbel atau platform belajar online, atau membuat kelompok-kelompok kecil untuk belajar bersama, ataupun memaksimalkan pelajaran dari sekolah. Intinya, jangan pernah menutup diri dari ilmu dan informasi yang ada, dan kembangkanlah rasa haus akan ilmu pengetahuan, agar ilmu yang kalian dapatkan nantinya dapat menjadi lebih banyak juga. Awalnya memang akan terasa sangat melelahkan, tapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk menyerah. Moto saya di tahun lalu adalah, susah bukan berarti nggak bisa. Hingga akhirnya, moto itu yang menjadi penguat saya untuk bisa mencapai impian saya. Saat saya mendapat kesempatan untuk menjadi mahasiswi Unpad, perasaan yang saya rasakan adalah perasaan bangga dan juga haru. Perasaan itu tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata apapun. Jadi saya hanya berharap semoga kalian bisa ikut merasakan sendiri perasaan itu di tahun depan. Yang terakhir dan yang paling sering dilupakan orang adalah doa. Ini adalah hal penting yang kadang suka terlewat nih sama orang lain. Jadi mulai sekarang, yuk kita minta doa dan restu dari orang tua, keluarga, kerabat, teman-teman seperjuangan, guru-guru, atau bahkan seperti penjual makanan, driver ojek online, atau siapapun yang berada di sekitar kalian. Jangan pernah malu dan takut untuk meminta doa dari mereka, karena kita tidak pernah tahu nantinya doa siapa yang akan paling didengar oleh Tuhan. Jangan pernah juga untuk lupa berbuat baik, karena hasil dari perbuatan baik itulah yang nantinya juga akan membantu kalian. Jangan juga jadikan teman-teman kalian sebagai lawan, atau musuh, atau saingan, karena sebenarnya kesuksesan mereka tentunya adalah kebahagiaan kalian juga. Pada akhirnya, saya bukanlah orang yang pintar, tapi saya adalah pemimpi dan pejuang. Saya selalu bertekad untuk menggabungkan mimpi-mimpi saya, hingga akhirnya, Akis yang dulu selalu berada di urutan ranking-ranking bawah, bisa berada di sini, membagikan cerita perjalanannya menjadi salah satu mahasiswi di salah satu universitas terbaik di Indonesia. Jika Akis yang dulu selalu berada di ranking bawah saja bisa menggapai mimpinya, saya yakin adik-adik semua tentunya juga bisa untuk meraih mimpi-mimpi kalian. Saya yakin tidak ada hasil yang mengkhianati usaha, tapi itu bukan berarti kalian tidak bisa memaksimalkan usaha kalian. Untuk adik-adik yang sudah memulai perjalanan kalian, saya sangat mengapresiasi itu, dan tetap semangat ya, karena saya yakin setiap harinya mimpi kalian akan semakin dekat. Tapi buat adik-adik yang belum memulai perjalanan kalian, saya harap semoga hari ini kalian bisa memulai perjalanan kalian. Untuk adik-adik yang menjadikan Universitas Pajajaran, khususnya Fakultas Ilmu Komunikasi sebagai mimpi kalian, saya tunggu ya kehadiran kalian, semoga kita bisa bertemu di tahun depan. Akhir kata, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.